pasti baik-baik dan sehat-sehat saja. Nah, Bang Doni, gimana sih kabarnya Bang Doni? Baik ya? Baik. Baik. Oh ya, tentu dong aku sehat selalu. Nah, adik-adik, pada hari ini kita mau mulai ibadah. Adik-adik jangan lupa tetap fokus ibadah dan juga Alkitab dan catatan adik-adik harus sudah disediakan. Nah, apalagi Bang Doni? Jangan main, jangan makan. Oh, itu pasti nggak boleh ya adik-adik. Dan untuk memecah suasana kita hari ini, kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri. Goyang dulu kiri kanan. Refleksi dulu. Sudah? Nah, kakak punya speaker nih untuk adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah harus ikut-ikuti ya gerakan kakak sama Bang Doni ya. Oke, kita mulai ya. Satu jari kiri, satu jari kanan, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kiri, dua jari kanan, digabung jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kiri, tiga jari kanan, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kiri, empat jari kanan, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kiri, lima jari kanan, digabung jadi 10, marilah berdoa. Wah, adik-adik di rumah kayaknya kurang semangat ya Bang Doni ya. Ulang sekali lagi. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik di rumah. Harus lebih semangat biar keluar keringat kita ya Bang Doni ya. Oke? Kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. Satu jari kiri, satu jari kanan, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kiri, dua jari kanan, digabung jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kiri, tiga jari kanan, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kiri, empat jari kanan, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kiri, lima jari kanan, digabung jadi 10, marilah berdoa. Kita berdoa untuk ibadah kita pada hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Sikap berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih pada hari ini kami datang lagi memuji menyembah-Mu dengan sukacita yang daripadamu, dengan kesehatan, kekuatan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada pada saat ini semua karena-Mu ya Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Biarlah Kau memberkati setiap kami yang beribadah, anak-anak-Mu ya Tuhan, di rumah kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus ada bagi kami. Kami mulai ibadah kami dengan sukacita dan kami mau fokus dari awal sampai akhir. Inilah doa kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semuanya tetap berdiri ya. Tadi udah dipandu icebreaker oleh Kak Sisi sama Bang Doni. Berarti udah semangat ya. Yuk kita memuji Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya laut, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Masih bersemangat ya, kita ulang pujian ini dari awal. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya laut, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
hati, semua makan kenyang, hei hei, sisa 12 batu. 5.000 orang, semua kelaparan, ada 5 roti dan 2 ikan. Dibawa pada Yesus, Tuhan memberkati, semua makan kenyang, hei hei, sisa 12 batu. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada saat ini. Haleluya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami yang sungguh luar biasa. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, agar kami dapat saling mengasihi, dapat murah hati bagi keluarga kami, bagi sekeliling kami ya Tuhan. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oh, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kids, kita jumpa lagi ya. Saat ini kita akan apa, Messi? Mendengarkan firman Tuhan. Wah, benar sekali. Pasti adik-adik di rumah tidak sabaran lagi ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Messi juga kan? Iya, Kak, nggak sabar. Ya, kakak juga nggak sabar untuk diberkati. Sebelumnya kita berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan. Bapa, kami bersyukur hari ini kami dapat beribadah. Bahkan tadi kami sudah memuji, menyembah nama Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berikan pikiran kami kepadamu, hati kami kepadamu, sehingga kami diberkati dan kami juga siap untuk diberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, syukur, haleluya, amin. Nah, Messi, hari ini kakak mau cerita nih. Cerita tentang apa sih, Kak?
cerita tentang seorang anak yang murah hati. Oh, murah hati. Gimana sih Kak ceritanya? Nah, ceritanya kita ambil dari Yohanes pasal 6. Kakak mulai ya. Perjalanan Tuhan Yesus memberitakan Injil sampailah dia di seberang danau Galilea, yaitu danau yang bernama Tiberias. Dan banyak yang mengikutinya karena mereka ingin melihat mujizat-mujizat yang diadakan Tuhan Yesus. Naiklah Yesus ke atas gunung, duduk di situ bersama murid-muridnya. Karena kita tahu ya kalau Yesus menginjil itu pasti membawa murid-muridnya. Dan Yesus memandang kepada sekelilingnya. Banyak sekali orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dan berkatalah Tuhan Yesus kepada Filipus. Nah, Messi tahu nggak siapa Filipus? Siapa sih Kak? Filipus adalah murid dari Tuhan Yesus juga. Nah, Tuhan berkata nih kepada Filipus, dia berkata, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Karena maksud Tuhan ingin memberi semua orang yang ada di sana untuk makan. Nah, kita lanjut lagi ya ceritanya. Jawab Filipus kepada Tuhan Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk memberi orang banyak makan, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil. Aduh, gimana dong Kak? Mereka jadinya kelaparan dong. Belum sampai di situ aja, ceritanya masih lanjut nih. Nah, datanglah salah satu murid Tuhan Yesus lagi yang bernama Andreas. Tahu kan Messi? Tahu dong Kak, murid Tuhan Yesus. Iya, benar sekali. Andreas berkata, ada seorang anak yang mempunyai 5 jelai dan 2 ikan. Dan anak tersebut memberikannya kepada Yesus. Wah, baik sekali dia Kak. Iya, murah hati sekali kan dan luar biasa sekali. Kita lanjut ya ceritanya. Dan Yesus menyuruh orang-orang itu untuk duduk, dan duduklah mereka di sana. Dan Tuhan Yesus mengambil roti itu dan ikan itu dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan akhirnya terjadilah mujizat, di mana 5.000 orang itu dapat makan. Bahkan dapat lebih Messi. Setelah roti itu dikumpulkan, sisalah 12 bakul. Wah, banyak sekali ya Kak. Iya, 5.000 orang yang makan, bahkan sisa 12 bakul dari 5 jelai roti dan 2 ikan. Luar biasa. Mujizat dinyatakan Tuhan Yesus karena apa ya? Karena ada seorang anak yang masih kecil, dia memberikan apa yang ada padanya kepada Tuhan. Wah Kak, aku mau dong bermurah hati. Oh iya Kak, murah hati itu apa sih Kak? Murah hati itu adalah seluruh perbuatan baik. Itu disebut dengan murah hati. Seperti memberi, menolong, membantu, itu murah hati. Kasih yang kita berikan kepada orang lain itu disebut dengan murah hati. Kenapa sih kita harus murah hati Kak? Kenapa kita harus murah hati? Kita buka dari Lukas 6 ayat 36. Adik-adik di rumah boleh buka Alkitab bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama dari Lukas 6 ayat 36. Kakak baca ya. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kenapa kita harus murah hati Messi dan adik-adik di rumah? Karena Bapak kita adalah murah hati. Dia adalah seorang yang murah hati, kita adalah anaknya. Jadi kita juga harus murah hati, sehingga kita bisa seperti Bapak kita di sorga. Yang kedua, kenapa kita murah hati? Supaya kita bisa memberkati orang lain. Bahkan seperti anak-anak kecil tadi ya, ketika dia memberikan apa yang dia punya kepada Tuhan, dia punya sedikit kan, dia cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi dia mau murah hati memberikan kepada Tuhan, sehingga banyak orang yang diberkati. Lah, bayangkan aja kalau tidak ada 5 roti, 2 ikan, ataupun anak tersebut tidak mau memberikan kepada Tuhan. Mereka kelaparan dong. Ya, semua orang akan kelaparan. Dan ini dia memberikan kepada Tuhan, dan semua orang diberkati. Mereka makan sampai kenyang. Dan sisanya ada juga 12 bakul. Tuhan menyatakan mujizatnya kalau kita murah hati, Tuhan akan melipat gandakan. Dan ada berkatnya nih Messi kalau kita murah hati. Messi boleh bacakan kepada kita semua ya. Kita buka dari Matius 5 ayat 7. Adik-adik di rumah, ayo kita buka Alkitabnya. Messi akan bacakan kepada kita semua. Matius 5
hati, kita akan beroleh kemurahan dari Tuhan. pada Tuhan. Kita memberkati orang lain dan Tuhan akan memberkati kita berkali lipat ganda. Sama tadi 5 roti 2 ikan dapat memberi 5.000 orang makan. Dan luar biasa sekali kan? Padahal kecil yang dilakukan bisa memberkati banyak orang. Jadi Messi siap nggak murah hati kira-kira? Siap selalu. Nah, contoh-contoh murah hati ya adik-adik, contohnya kita memberi kepada orang tua kita minum, makan, ataupun kita mengambilkan dia minuman, ataupun dia pulang kerja kita memberikan orang tua kita makanan ataupun yang lainnya. Itu contoh juga murah hati Messi. Ataupun misalnya kita membantu pekerjaan di rumah seperti menyapu ataupun melipat kain, yang gampang-gampang saja, yang kecil-kecil saja. Nah, itu juga disebut murah hati. Jadi segala perbuatan baik kita itu disebut dengan murah hati. Kak, Messi mau mengerjakannya, Kak. Ya, adik-adik di rumah gimana? Pasti teman-teman. Ya, pasti mau ya, sama-sama kita mengerjakannya. Dan inilah firman Tuhan kita, murah hati. Tuhan Yesus memberkati, kita bersyukur ya. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bersyukur kami mendengarkan firman tentang murah hati. Kami mau belajar di mana kami harus murah hati dimanapun kami berada, baik di rumah, baik di luar, kami dapat murah hati. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami siap juga diberkati ketika kami melakukan firman ini. Dalam nama Yesus kami mengerjakannya dalam sepanjang minggu kami, bahkan setiap hari kami memiliki karakter seperti Bapa, yaitu murah hati. Syukur Tuhan, haleluya. Amin. Hai teman-teman, aku bersyukur buat berkat Tuhan bagi aku, di mana aku diterima di SMP 4 jalur prestasi. Teman-teman, aku selama SD ini belajar dengan sungguh-sungguh dan giat. Bahkan setiap kenaikan kelas, aku mendapatkan ranking dan juara. Karena selama di sekolah, aku sopan kepada guru. Aku juga rajin mengerjakan tugas tepat waktu. Ketika ujian dan tidak ujian pun, aku selalu belajar. Aku juga berperilaku baik di sekolah. Dan akhirnya, sekarang aku mendapatkan sekolah terbaik lewat jalur prestasi dan juga meraih lokal yang unggul. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, untuk semester ini, ayo kita belajar lebih giat lagi, sehingga kita mendapatkan prestasi. Tuhan Yesus memberkati. Kids, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Maria, itu tentang murah hati. Nah, adik-adik di rumah, jangan biarkan firman Tuhan ini berlalu saja. Adik-adik di rumah harus mengerjakannya. Ya adik-adik ya. Nah, minggu ini kakak punya ayat hafalan untuk adik-adik di rumah. Kita baca bersama-sama, tetapi terlebih dahulu kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri yuk. Sudah? Oke. Kita baca bersama-sama ya dari Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, dari firman Tuhan ini kita belajar untuk selalu murah hati. Dan adik-adik di rumah, kerjakan firman Tuhan ini baik dari diri kita sendiri. Nah, adik-adik bisa sebutkan dengan nama adik-adik masing-masing untuk mengerjakannya. Oke, kita baca ya. Jadi misalnya kayak gini kan, berbahagialah orang yang murah hatinya. Berarti orang itu adik-adik ganti dengan nama adik-adik. Misalnya nama kakak nih, Kak Sisi. Berarti berbahagialah Sisi yang murah hatinya, karena Sisi akan beroleh kemurahan. Kita baca bersama-sama ya. Kita ulangi sekali lagi. Nah, adik-adik harus ubah dengan nama adik-adik masing-masing. Oke, kita baca. 1, 2, 3, ya. Berbahagialah Sisi yang murah hatinya,
karena Sisi akan beroleh kemurahan. Nah, minggu ini adik-adik tetap adik-adik kerjakan firman Tuhan pada hari ini ya. Sekian daripada kita, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo kids, sekarang kita akan berdoa ya untuk ibadah kita. Berdoa, Bapa yang baik, Tuhan berkasih komunikasi kami pada saat ini yang dapat menutup doa kami bersama kami Bapa. Tuhan, kami bersyukur buat awal dan akhir ibadah kami. Kami percaya Tuhan dalam bagi kami akan mendapatkan pujian, penyembahan, bersama firman-Mu. Kami percaya Tuhan luar biasa menyiapkan diri kami. Tuhan, kami serahkan juga kepada kami pada minggu ini dan semoga kami semua anak-anak Tuhan dan studi kami, pemimpin kami semuanya. Percaya Tuhan, kami berikan senantiasa supaya kami menjadi berkat di sana Bapa. Tuhan, kami dapat menutup berbagai firman ini. Kami serahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.